itu diintip lah budak itu. Dalam itu melapor dengan aku dibawanya tas itu. Kalau memang kita pernah diajari sebenarnya Pak, apapun yang dijenguk secara di CS tanpa menunjuk tahu kepimpinan lagi tidak apa-apa kalau di CS karena bukan barang milik kita, benar Pak? Kalau itu lain Pak pikiran Pak. Iya. Mana dia? Kalau masih transit di kita. Nah diintip lah budak itu, untunglah budak itu ngintip. Gimana? Budak SPG Nah. gitu lah dibawanya. Baru dibawanya ke kasar tadi ya. Yang nunjuk ke aku lah. Iya, masuk Pak. Ini gak hidup juga nih, kita pacak ngecek pintu parkir luarnya Pak yang pintu masuk motor, pintu keluar motor sama yang di depan Wendy's tuh mana? Apa ini macet Pak ya? Monitor. Itu telah dimakan tadi. Di sini. Sini lah ya. Apa? Sini aja. BB-nya BB-nya ambil. Tidak. Jadi lewat samping, lewat jalan yang memang khusus untuk pegawai kamu. Itu. Maka kalau muda tuh kan kartusnya nak aktif di kamu kan. Pencetnya pas di parkiran dipencetnya. Nyala. Kalau kartu rempet ini susah kok carinya, masalah itu. Aku ada pikiran masuk itu. Di pucuk meja tinggal lagi apa jam Apa? Hilap. satpam. Hah? Bukan Oh, ini yang baru. ambil motor. Ini yang terjadi kelas. Berapa dapat? Oh dapat berapa? Oh ya. Besar berapa? Berapa? Oh dapat berapa? 500. Berapa laku motor tuh? Hah? Juta setengah. Jual sama siapa? Sama siapa? Di mana? Di mana? Di mana saja? Hah? Nilai Pak. Mana? Foto. Selain kunci motor di dalam tas ini apa lagi isinya? Dalam itu Siapa itu? pengunjung ya? Bukan Kewa itu siapa? Siapa kau? Kau karyawan di situ. Kenal ini kan. Kenal berarti ya? Kok bisa tasnya dengan kau paling dulu berarti tasnya. Tasnya kau mbek, terus kau bawa keluar. Kau mbek ada kunci motornya kau cari. Tasnya kau balik siapa? Sekarang aku tanya, kan nggak tahu kalau di dalam ada kunci. Iya. Kamu buka nih tujuannya apa? Ada yang kira-kira Berarti ada niat, memang niatan ya? Memang niat kan? Iya maksud aku kan udah terbuka juga nggak kelihatan itu. Iya. Apa tujuan kamu apa yang kamu cari? Apa? Berarti niat. Berarti bakal incar dulu. Niat memang. Yo, lagi gambar. Halo Kak.
Berarti yang kunci ini udah ditelepon ini untuk nyambut motornya itu di luar. Yang nyambut motornya Bayu, Pak. Nah, kau di luar ngapa itu? Nungguin Bayu. Ngawas sih. Kawanan baik ya, kawannya dengan dia. Kawanan baik ya. Lah dijual motor Kak, sempat jual? Belum, Pak. Sudah. Kau sudah tadi motor kamu bagi duit itu. Nih, enggak mau. Jangan bohong, jangan bohong. Kau bagi berapa kau? Dapat berapa katanya? Berapa? Hah? 500 dia? Ini Nah, kau jangan bohong. Ini loh, ini. berapa? Apa karena ekonomi kau banyak utang kau. Kamu berapa di situ? Sebelum di situ kerja di mana? Kalau aku di luar kota kemarin Di mana? di Renim Kerja apa? sama elektronik juga. Apa? Elektronik. Sudah pernah ini? Sudah pernah masuk penjara? Belum pernah. Belum. Jadi kuncinya ini dalam tas itu. Tadi nggak boleh di rumah dia. Pada kunci motor. Agak besar-besar dikit suaranya. Sudah mau kunci motor. Ini dari depan. Di mana posisi yang ada di transport ya aku. Sini baik kau jadi. Aku tunggu ya aku di area. Nah, telepon di tunggu. Datang dia. Dia sama siapa? Dia sama Bayu, Pak. Pakai motor juga. Bisa Jalan. pakai Grab Grab. Dan tuh ketemu di mana kau? di samping loading. Kunci konco ke? Ini aku kasih loh. Cak mana tahu motor itu ada di situ? Kan ada kunci banyak tahu motor kau bikin berapa? Kan Motor dipakai apa? alarm. Ada alarm motor Alarm. itu. Sudah cepat kamu tahu. Nah, Kalau kata alarm, mungkin kamu susah nyarinya kan? Iya, Kunci wae. Alarm apa ya? Setelah itu, pas muda dengan Erwin Sebayu itu hmm, apa naik pucuk. setelah itu Udah langsung Udah. di mereka. tas tadi kau ke siapa? Apa nih Kak? Curian Pencurian apa? motor Pencuriannya di mana lokasi? di Asman, Pak. Di tempat apa itu? Mall Parkiran mall. Kita bertugas sebagai apa nih? karyawan. Karyawan mall. Terus bisa ngambil motor di parkiran itu seperti apa caranya? Cerita gini. Dari samping Pak. Iya, berawal Apa dari ya? ngambil tas ya. Nah, Terus? aku kasih ke dengan teman. Nah, Teman saya yang ngambilnya, Pak. kunci motor itu di dalam tas itu. Ya, Terus bisa lolos nggak ada karcis? lewat dari samping, Pak. Lewat dari samping. Sudah lama kerja di mall itu? Baru 3 bulan, Pak. Baru 3 bulan. Terus sepeda motor korban dijual kemana? Teman saya Berapa? Anjay. Berapa? 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 Sekitar 1.500. Dapat bagian berapa kita? 500. Ide ini dapat dari mana nih Kak? Saya, Pak. Sudah berapa lama merencanakan ini? Baru, Pak. Baru berapa Terbesit lama? oleh karena tas itu ya. Iya. Spontan berarti. Iya. Uhuy. Tip, jangan turun perut bang. Oke, Bang bisa dijelaskan ini pengaruh kasus curanmor ini, Bang? Ya, jadi dapat saya jelaskan bahwa ungkap kasus tindak pidana curanmor yang terjadi di salah satu mal di Palembang ini diawali dengan pertama korban pemilik motor tertinggal tasnya. Jadi salah satu karyawan yang menemukan tas milik korban, dia lihat tas itu isinya ada salah satunya kunci. Inisiatif dia ambil kunci itu, kemudian tasnya tetap dikembalikan kepada korban, tapi kuncinya diamankan. Kemudian oleh pelaku, kunci tersebut dibawa ke remote-nya, jadi dia coba sehingga mana yang bunyi motornya, itulah dia. Kemudian motor sudah ketemu, dia hubungi temannya Rian untuk selanjutnya dibawa oleh kawannya untuk keluar. Berarti terbilang cukup unik. Untuk tasnya sendiri, Bang? Ya, Untuk tasnya sendiri? tasnya sendiri dikembalikan kepada pos security untuk selanjutnya diserahkan kepada korban. Korban melihat kunci motornya udah nggak ada. Jadi terbilang curiga cukup jadi, unik Bang, ini, Bang ya. Ya, Bang, korban curiga lalu kita lidiknya di CCTV gitu bang. ya melalui kamera. Jadi himbauan Bang, dimanapun parkir motornya harus ada kunci tambahan. Ya, kepada masyarakat yang memiliki sepeda motor dan parkir dimanapun itu, kalau bisa diupayakan untuk menggunakan kunci ganda sebagai keamanan
Pelaku diamankan di mana bang? Tim Opstal kita bang. Nah, stop. Siap. Tidak di budi ke Cina.